Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Lesmana, guru dari SMP 4 Cirintan. Saya adalah peserta PPG di Universitas Muhammadiyah Surakarta, kategori PPG dalam jabatan. Saya akan mengerjakan tugas saya rencana aksi 2, yaitu dengan judul Dinamika Perbudayaan Pancasila dari Masa ke Masa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan bertugas nggak tadi? Oh, pakaiannya sudah disiapkan? Belajar doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Pelajaran aku kemarin masih kelas 8. Pembelajarannya adalah tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sekarang Pancasila sebagai dasar negara. Ada yang bisa menjawab? Pak. Ya. Yaitu Pancasila dijadikan untuk mencapai tujuan nasional dan ada petunjuk aktivitas kehidupan bangsa Indonesia dalam keseharian. Ya. Siapa mau lihat? Tepuk tangan. Apa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yaitu semua aktivitas itu harus sesuai dengan Pancasila. Tindakan kita sebagai anak bangsa, anak sekolah harus sesuai dengan Pancasila. Contohnya apa? Disiplin, bekerja sama, religius. Jadi pengamalan Pancasila. Berdoa itu kan menunjukkan kita adalah seorang yang religius. Mengharapkan pertolongan yang kuasa. Apa maksudnya pembelajaran ini dilakukan? Apa tujuannya? Perilaku beriman dan bertakwa dalam pembelajaran, kemudian nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman dalam berbagai kehidupan. Mengidentifikasi itu adalah mengenali. Nanti kan kalian mengenali sama mengenali dari materi yang ada di buku paket dan searching Google juga. Mengenali perkembangan pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup dan Pancasila sebagai apa? Sebagai dasar. Itu ada kaitannya tidak dengan pembelajaran hari ini? Ada. Kaitannya adalah sama-sama bahas tentang Pancasila sebagai pandangan hidup. Nanti di sini akan dijelaskan secara terperinci contoh-contoh dan penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan. Itu ada siklusnya, ada fase-fasenya. Awal kemerdekaan itu banyak sekali rangkaiannya dan banyak sekali tantangannya terhadap Pancasila itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke sana, pastikan dulu video ini. Apa pendapatmu tentang video tersebut? Ada yang bisa menjawab? Pada video terlihat ada oknum mungkin. Oknum bernama yang terbuat Buat anarkis, kekerasan terhadap kepolisian. Tadi dibuktikannya, betul tidak pendapatnya? Betul. Ada seorang polisi yang dikeroyok oleh oknum pendemo. Kenapa dikatakan oknum? Nah, tidak semua pendemo itu melakukan kekerasan.
Apakah perbuatan oknum pendemo tersebut sesuai dengan Pancasila? Itu pertanyaan saya. Tidak, Pak. Tidak. Perbuatan tersebut adalah melawan hukum yang berarti melawan Pancasila. Perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang berarti melawan Pancasila. Pancasila. Ada upaya-upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini kan Pancasila ini sudah final, ya. Apa artinya sudah final? Sudah disepakati oleh founding father bangsa Indonesia. Siapa itu founding father? Adalah para pejuang pendiri negara ini. Dari penyimpangan-penyimpangan tersebut ada beberapa kejadian. Kejadiannya yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia Madiun pada tanggal 18 September tahun 1948. Siapa nama pemimpinnya? Musso. Tujuannya apa? Tujuannya mendirikan negara Soviet. Soviet mana? Soviet Indonesia. Jadi terdoktrin, terpengaruh oleh pendidikan di Soviet itu. Pendidikan apa di sana? Ya pendidikan tentang komunisme. Komunisme itu pahamnya ateis. Di dalam komunisme di Soviet dulu itu ateis. Stalin itu anti Tuhan. Ateis itu anti Tuhan yang sangat menghina sekali kepada agama. Nah, contoh negara-negara yang sudah hancur dengan paham seperti ini disebutnya paham khilafah. Di buku paket tidak ada. Pahamnya paham khilafah Islami ingin mendirikan negara Islam. Negara mana yang menjadi korban? Seperti negara Suriah. Sebelah negaranya berlantar. Padahal mereka Islam sesama Islam. Karena Islam mereka itu Islamnya keras. Jadi kalau tidak sama dengan pemahaman mereka dan pemahaman agama mereka, itu bid'ah. Dollah bina halal darahnya, kalau dibunuh tidak apa. Seperti terjadi pemboman di Indonesia, itu seperti itu pahamnya tuh. Seperti bom Bali, bom Sarina, Tamrin, menganggap apakah yang di bom itu yang meninggal hanya orang non-Muslim? Tidak, semuanya jadi korban. Yakin kalau mereka akan masuk surga. Organisasi Papua mereka. Berarti mereka ini apa? Sama nggak dengan ini? Dengan Robert Solokil ini? Provinsi di Papua itu menjadi sebuah organisasi Indonesia seperti yang sudah terjadi, yaitu Timur Timur menjadi negara Timur Leste sekarang. Ini juga angkatan perang Ratu Adil banyak yang ikut menjadi anggota tentaranya. Kan setiap pergerakan itu mencari massa, mencari kekuatan supaya anggotanya makin banyak, yang jagoan-jagoannya yang nanti berperang yang makin banyak, selalu mereka itu. Ini banyak. Ini menggunakan tipu daya juga ya, merekrutnya. Nah seperti PKI nanti buruh kalau sudah berpuasa buruh akan sejahtera kan seperti itu kampanye. Kalau ini beda. Nah, Ratu Adil nanti ketika Apra ini nanti berkuasa di Indonesia, jadinya apa? Nanti keadilan itu akan sangat bisa dirasakan. Memanfaatkan cerita Jayabaya masyarakat zaman dulu itu kan percaya terhadap cerita-cerita pada masa kerajaan gitu kan. Bahkan nanti akan lahir Ratu Adil yang akan memimpin Indonesia dengan adil. Dimanfaatkan cerita itu, masyarakat percaya, banyak ikut. Dibagi kelompok menjadi berapa orang? 5 orang. Kita bikin kesepakatan dulu. Nanti pertemuan yang akan datang harus selesai. Gimana? Kerja kelompoknya pertemuan yang akan datang harus selesai dan nanti bisa dipresentasikan di depan kelas. Jadi nanti harus berbagi tugas. Jadi penilaiannya juga nanti tidak akan sama. Misalkan kelompok 4
nilainya pasti sama. Sama belum tentu, karena penilaiannya berdasarkan taklifa. Jadi dinilai dari aspek keterlibatan kamu di dalam kelompok. Buka bukunya halaman berapa? Kita satu contoh peristiwa penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar. Di kertas karton kamu cari gambar-gambar pemberontak itu. Misalkan nama tokoh atau kelompoknya ya. Misalkan nama tokohnya A, fotonya ada. Kemudian perbuatan-perbuatan melawan hukumnya kamu tulis di situ di depan, dan kemudian nanti teman-temannya boleh bertanya apa kesan yang bisa kamu ambil dari pembelajaran hari ini. Ada yang mau menceritakan kesannya? Coba kesannya apa? Kesannya saya jadi mengetahui peristiwa sejarah dari beberapa kelompok yang melawan Pancasila dan yang buruknya untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi yang mereka anut dengan cara-cara dan kekerasan. Ada yang bisa membantu menyimpulkan? Ya. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah melalui berbagai pengalaman sejarah yang memiliki tujuan untuk mengubah Pancasila sebagai negara. Yang lain mungkin Berbagai tantangan saat ini dan masa depan juga dapat mengancam kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa apabila kita tidak mewaspadainya. sudah 1 minggu nih ya. 1 minggu sudah mengerjakan itu. Nah sekarang aku mau tahu sampai mana progres kerjaan itu, ya. Ini kan sudah selesai semua. Sudah selesai semua. Ya, jangan lupa dikasih nama kelompoknya. Nama apa judulnya? Ini materinya tentang nama kelompoknya ditulis. Kemudian yang rajin bertanya juga dari kelompok mana Bapak akan tulis. Silakan ditampilkan hasil kerjanya. Semangat untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu 2 buah foto tokoh PKI, yang satu bergambar busok dan yang kedua adalah seorang pemimpin senior di Pulau Belitung. Ia akrab dipanggil Ahmad oleh orang-orang yang akrab dengannya. Aidin mendapat pendidikan dalam sistem kolonial Belanda. Itulah yang dapat kami presentasikan. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Indonesia PKI Kabupaten Lebak. Di Kabupaten Lebak pernah menjadi target pemberontakan PKI. Pemberontak di Kabupaten Lebak adalah Syekh Muhammad, yaitu merebut keresidenan Banten dan menggantinya dengan Dewan Pemerintahan Rakyat model Soviet tersebut. Yang menjadi korban utama dari pemberontakan PKI di Kabupaten Lebak adalah Bupati ke-8 Raden Tumenggung Kardiwinangun, Bupati ke-8. Beliau ditembak dengan sadis dan dibuang ke Kali Cimancak pada pagi hari tanggal 9 Desember 1945. Pada ini lagi ada apa yang melatar belakangi pemberontakan tersebut. Memulihkan kekuasaan yang sah atau makar Kabupaten Lebak untuk diganti menjadi Dewan Pemerintah Rakyat Kabupaten model Soviet. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sikat.
terpengaruh dengan pendidikan, misalkan sekolah di mana ideologinya berbeda, kemudian setiap hari diisi dengan ideologi-ideologi yang salah, maka lama kelamaan akan salah juga. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin doa. Hadiah